pagi pemirsa yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendesak, yaitu tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Ini adalah bentuk kekerasan yang bisa terjadi di lingkungan mana saja, mulai dari tempat kerja, sekolah, hingga di ruang publik. Mari kita simak bersama pembahasan ini dengan penuh perhatian, karena hanya dengan pemahaman dan aksi nyata, kita bisa berperan aktif dalam menciptakan perubahan di sekitar kita. Kita seringkali mendengar tentang kasus-kasus pelecehan seksual, tetapi dari kita mungkin tidak menyadari betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, serta langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk mencegah dan melawannya, dan tanggapan tentang pelaku pelecehan seksual. Oke, di sini saya sudah bersama Yara. Yara, apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah tindakan yang senonoh yang dilakukan oleh satu orang yang memaksa kepada orang tersebut berbau dengan seksual, mau itu non fisik ataupun fisik. Contohnya memegang atau meraba aset dari badan perempuan, dan perempuan tersebut merasa terganggu dan merasa harga dirinya dilecehkan. Ya. Dan hal tersebut sangat tidak senonoh dan melukai harga diri orang tersebut. Menurut Yara, apa sih langkah-langkah yang bisa kita ambil buat kayak mencegah sama melawan pelecehan seksual? Kita harus lebih tegas dengan tubuh kita ataupun dengan fisik kita. Kita harus berani speak up. Kalau misalnya kalian terkena pelecehan tersebut, kita harus tegas, kita harus berani speak up, dan tentunya menjaga tubuh kita, dan tentunya kalau misalnya kalian dilecehkan atau kayak di catcalling atau hal semacam itu, kita harus menegur orangnya, dan jangan sampai kita tidak berani. Kita harus berani untuk menegur orang itu agar orang itu tidak melakukan hal tersebut ke orang lain. Menurut saya seperti itu. Lalu tanggapan tentang Yara ke pelaku pelecehan seksual itu apa? Pelakunya? Iya. Menurut saya ya, pelaku pelecehan seksual sangat-sangat tidak bisa dimaafkan di dunia ini. Mau di dunia sekarang apapun akhirat, itu sangat tidak bisa dimaafkan karena merusak mental korban dan membuat korban itu trauma dan sampai mungkin depresi dan menyebabkan mungkin bunuh diri. Saya sangat menyayangkan kepada para pelaku masih memiliki otak seperti itu, dan menurut saya itu tidak bisa dimaafkan dan perlu ditindaklanjuti, dihukum. Baik, terima kasih Yara atas tanggapannya. Sama-sama. Selain itu, kita juga akan mendengar dari para ahli yang akan memberikan pandangan mereka mengenai pelecehan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual: jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Saya Wanira, pamit undur diri.